Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali sama-sama hadir belajar untuk melanjutkan kajian kita dari materi usul fikih yang diambil dari kitab Al-Waraqat karya Imam Al-Juwaini, yang pada kesempatan di pagi ini kita insya Allah akan masuk pada bahasan yang berkaitan dengan hadis ahad. Jadi sebelumnya sudah kita bahas hadis mutawatir dan insya Allah kita akan masuk pada bahasan hadis ahad. Ya. Mudah-mudahan sudah nampak terlihat slide di hadapan kita semua. Sama Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik. Kita lihat sama-sama di sini. Jadi kalau bicara tentang akhbar, sebelumnya sudah kita angkat atau kita bahas tentang bagaimana para ulama usul fikih menempatkan bahasan mustalah hadis. Tentu tidak semua bahasan mustalah hadis, tapi beberapa bahasan mustalah hadis di buku-buku usul fikih. Karena semua sepakat bahwa rujukan dalam menyimpulkan berbagai hukum dimulai dari Quran kemudian ke hadis. Dan kalau bicara hadis berarti mau tidak mau bahasan mustalah hadis pasti ada yang masuk. Di antara bahasan tersebut adalah tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, pembahasan hadis mutawatir sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bahasan hadis ahad. Kita lihat di sini hadis ahad, wal ahadu huwallazi yujibul amala wala yujibul ilma. Ini kita baca terlebih dahulu yang disampaikan oleh Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Dan ahad itu adalah hadis yang dia mengharuskan kita untuk menindaklanjutinya dengan bentuk amal. Tetapi wala yujibul ilma, dan tidak mengharuskan sampai kepada ilmu. Jadi ada penjelasannya tentunya. Wa yanqasimu ila mursalin wa musnadin. Hadis ahad terbagi lagi menjadi mursal dan musnad. Fal musnadu mattasola isnaduhu. Musnad itu yang sanadnya bersambung. Wal mursalu malam yattasil isnaduhu. Sedangkan mursal itu yang tidak bersambung sanadnya. Kemudian masuk ke bahasan berikutnya, fa in kana min marasili ghairi sahabati falaysa bihujjatin. Jika itu adalah mursalnya selain sahabat, maka bukan bisa dijadikan hujjah atau tidak bisa dijadikan hujjah. Mursal selain sahabat. Illa marasila Sa'id bin Al-Musayyab. Kecuali mursalnya Sa'id bin Al-Musayyab. Sebagian membacanya Al-Musayyib, sebagian lagi membacanya Al-Musayyab. Sa'id ibn Al-Musayyib atau Sa'id ibn Al-Musayyab. Fa innaha futtishat. Jadi mursal selain sahabat, kecuali mursalnya Sa'id ibn Al-Musayyab, itu futtishat, diteliti terlebih dahulu. Kemudian fawujidat masanida anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Didapati musnad yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahasan kita di kesempatan begini. Jadi bahasannya masuk ke tema yang berhubungan dengan ahad, hadis ahad, kemudian nanti ada mursal dan musnad. Penjelasan tentang bahasan ini
Kalau kita lihat dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Al-Fauzan ini, beliau sampaikan lebih dari 6 halaman, bahkan lebih dari ya sekitar ini nanti sampai dengan halaman 179. Ya, maka tidak akan kita paksakan untuk kita selesaikan dalam satu pertemuan. Jadi sekitar 7 halaman dari bahasan yang ada ini. Sekarang kita akan coba mulai dari bahasan awal yang ada di buku ini. Nah, kita lihat di sini, setelah Imam Al-Juwaini menyebutkan awal ahad, nah baru kemudian diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan, hadza huwa an-naw'u tsani min anwa'il khabar. Ini adalah jenis kedua dari jenis-jenis khabar. Jenis yang kedua dari jenis-jenis khabar. Bi'tibari wusulihi ilaina, dilihat dari sisi sampainya kepada kita. Dari sisi sampainya kepada kita, ada mutawatir dan ada ahad. Nah, jenis yang kedua adalah wahuwal ahad. Itu ahad. Tentu kalau kita yang belajar dari bahasa Arab, kita sudah bisa melihat tulisan ahadnya bukan ahad, tapi ahad. Tidak sama dengan kalau kita membaca Qul huwallahu ahad. Jelas tulisannya berbeda. Maka perlu didefinisikan secara bahasa. Wal ahad lughatan adalah jam'u ahad. Ini bentuk jamak. Jadi bukan mufrad, bukan tunggal tapi jamak. Jamak ada kata ahad. Ka ajalin wa ajal. Seperti kata ajal. Seperti kata ajal, jamaknya ajal. Sementara ahad, jamaknya ahad. Bimakna wahid. Ya, secara bahasa, ahad itu artinya wahid. Wa hamzatuhu mubaddalah min waw. Hamzahnya adalah hamzah pengganti dari waw. Fa asluhu wahadun. Kata ahad itu dari wahid. Ahad itu asalnya dari wahad. Dari waw. Hamzahnya dari waw. Jadi asalnya bukan ahad tapi wahad. Wa khabarul ahad ma yarwihil wahid. Khabar ahad adalah khabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Ini makna lugawinya. Makna secara bahasa. Di khabar ahad itu khabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Wastilahan, dan menurut istilah, malam yatawatar. Dan menurut istilah adalah, nah ini definisi yang waktu itu kita sampaikan, kenapa pembahasan mutawatir itu didahulukan? Karena setelah kita mendefinisikan mutawatir itu apa, nanti pembahasan ahadnya sederhana. Pembahasan ahadnya itu apa? Malam yatawatar. Ya selain yang mutawatir. Kalau mutawatir sudah didefinisikan, maka yang tidak mutawatir itu apa? Ahad. Cuma begitu. Itu sederhana supaya pembahasannya bisa clear, bisa jelas. Itu sebabnya urutan pembahasannya mutawatir dulu yang dibahas, baru kemudian ahad. Jadi hadis ahad itu apa? Hadis yang bukan mutawatir. Nah, mutawatir apa? Nah, mutawatir yang didefinisikan. Nah, kalau perlu dijelaskan maka lam tabluk naqalatuhu mablaghal khabaril mutawatir. Para
rawi yang menukil atau para rawi yang meriwayatkan tidak mencapai mutawatir. Jadi yang meriwayatkan itu tidak sampai derajat mutawatir. Ya, para riwayatnya tidak mencapai derajat mutawatir. Sawa'un kanal mukhbiru bihi wahidan aw itsnaini aw arba'ah aw khamsah, ya. Aw itsnaini aw arba'atan aw khamsatan aw ghairu dzalika minal a'dadil lati la tus'iru bi annal khabara dakhala fi haddil tawaturi. Jadi selama tidak mencapai khabar mutawatir, baik yang meriwayatkan itu 1 orang, 2 orang, 4 orang. Jadi supaya cepat lompat langsung ke 4 orang, 5 orang. Atau angka-angka lain yang tidak mencapai batasan mutawatir. Angka-angka lain yang tidak menunjukkan bahwa khabar tersebut sampai batas mutawatir. Nah, ini yang terjadi. Tidak sampai pada batas mutawatir. Nah, itu definisi ahad. Definisi ahad maksudnya bahwa hadis ahad itu bukan hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir lalu gimana? Hadis mutawatir ya yang rawinya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Yang jelas tidak mencapai derajat mutawatir. Maka keliru kalau orang memahami hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan 1 orang. Hanya memaknai secara bahasa. Yang betul secara bahasa secara bahasa ahad itu tadi wahid. Ahad jamak dari ahad. Artinya wahid. Dari kata wahadun. Betul artinya 1 secara bahasa. Tetapi menurut istilah di kalangan para ulama mustalah hadis, maknanya hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, tidak mencapai derajat mutawatir itu bisa diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 juga bisa. Yang jelas tidak mencapai batasan hadis mutawatir. Nah, ini yang dinamakan dengan hadis mutawatir, hadis ahad, ya, sebagai pasangan dari hadis mutawatir. Ini akan membantu kita memahami dengan simpel dan cepat bahwa hadis mutawatir itu maknanya apa, pasangannya hadis ahad. Selanjutnya, pada bahasan sebelumnya, tema lanjutannya wayujibul amal, atau wayujibul ilma wal amal, itu pada bahasan mutawatir ditempatkan agak di belakang. Ini langsung ditempatkan di depan. Setelah definisi, langsung. Qauluhu wayujibul amala. Mengharuskan amal. Maksudnya. Yajibul amalu bima tadammanahu khabarul ahadi. Bahwa ketika khabar ahad itu diterima, maka wajib diamalkan. Wajib mengamalkan apa yang terkandung pada khabar ahad. Bagaimana bentuk mengamalkannya? Yang pertama, bitasdiqihi in kana khabaran. Yang pertama, membenarkannya jika dia berupa khabar. Berita tentang masa lalu atau berita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini sama-sama harus dibenarkan.
Allah menceritakan tentang penciptaan Adam, penciptaan malaikat, dan seterusnya. Ya, penciptaan tentang manusia misalnya, penciptaan tentang jin, atau peristiwa tentang wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian disampaikan dalam hadis ahad ada ini dan itu, mau bicara tentang surga, neraka, peristiwa tentang penciptaan makhluk, atau kisah para nabi dan rasul dan seterusnya, maka itu harus diterima dan diyakini. Kita harus membenarkannya, tasdik. Wa tatbiqihi, ini yang kedua. Kalau yang pertama diyakini, kalau yang kedua wa tatbiqihi in kana talaban, dan mempraktekannya, mengamalkannya jika khabarnya berisi tolab. Tolab itu artinya bisa perintah atau larangan. Jadi ini istilah di kalangan para ulama. Kalau disebutkan tolab artinya bisa perintah atau larangan. Bisa wujudnya dalam bentuk perintah, amr, atau bisa dalam bentuk larangan, nahi. Tentu nanti pembahasan sifatnya itu ada di bahasan amr dan nahi. Misalnya bentuknya bukan fi'il amr, tapi bentuknya adalah khobar atau menggunakan masdar misalnya, atau bentuk-bentuk yang lain. Itu nanti pembahasannya sudah ada di tempat tentang pembahasan tentang amr. Kalau dalam bahasa Indonesia sama seperti kalau kita mendapati ada tulisan di sebuah ruangan. Kita masuk kantor, ada ruangan, kemudian tulisannya ruangan bebas rokok. Nah, itu sudah bisa dipahami bahwa itu tidak boleh merokok. Meskipun kalimatnya bagi sebagian orang mengatakan bahwa ini enggak menunjukkan dilarang merokok, karena tidak ada kalimat dilarang. Nah, bahasa perintah, bahasa larangan, tentu dikembalikan kepada cara masing-masing pengguna bahasa itu mengungkapkan perintah atau larangan. Dalam bahasa Arab, pembahasan amr bentuknya banyak. Tidak hanya menggunakan fi'il amr. Tidak hanya menggunakan lam amr. Tapi ada bentuk-bentuk yang lain. Sebagaimana juga nahi. Larangan juga tidak hanya menggunakan la nahiyah. Ada bentuk yang lain. Sama dengan bahasa Indonesia. Kita juga mengenal dalam bahasa Indonesia ungkapan-ungkapan yang menunjukkan perintah atau larangan tidak menggunakan kata perintah atau larangan. Nah, itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan tolak. Jadi supaya ini bisa kita pahami nyambung dengan bahasan amar dan nahi yang sudah pernah dibahas. Bisyarti sihhatihi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat bahwa khabar ahad tersebut sahih. Kalau dhaif jiddan misalnya, atau la aslalahu, atau apalagi sampai pada maudhu', palsu, maka jelas tidak bisa diterima. Tapi kalau sahih atau hasan, meskipun hasan li ghairihi, tetap diamalkan. Diyakini atau diamalkan. La farqa fi dzalika bainal ahkami wal aqaidi alal qaulis sahih. Tidak ada bedanya antara bahasan hukum dengan bahasan akidah. Tidak ada bedanya antara bahasan hukum dengan bahasan akidah. Alal qaulis sahih. Menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih, baik masalah hukum maupun masalah akidah sama. Artinya sama-sama berkaitan dengan kesahihan. Kalau yang biasa diangkat adalah bahasan tentang ini boleh untuk fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu bukan hukum.
Fadhailul amal bukan hukum. Apalagi akidah. Fadhailul amal itu bukan sedang menjelaskan hukumnya begini dan begitu, tapi sedang menjelaskan tentang keutamaan sebagai bentuk anjuran. Memotivasi orang untuk mengerjakannya. Nah, itu namanya fadhailul amal. Keutamaan amal. Misalnya ada keutamaan sholat malam. Tapi hadisnya dhaif. Keutamaan puasa Senin Kemis, misalnya. Atau keutamaan puasa 10 hari 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, atau keutamaan amal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau dan seterusnya. Nah, itu keutamaan-keutamaan, tidak membicarakan tentang hukum. Nah, kalau untuk hukum, menurut pendapat yang sahih, baik itu hukum maupun akidah, sama-sama disyaratkan hadisnya sahih. Itu sebabnya ketika orang menggunakan dalil yang dhaif, apalagi itu satu-satunya dalil yang digunakan, sementara pihak lain menggunakan dalil yang sahih, maka bisa jadi orang memilih pendapat yang lain dengan alasan bahwa dalilnya sahih, bukan dalil yang dhaif. Dan orang memilih kesahihan dalilnya sebagai pertimbangan awal, tentu setelah itu pemahaman terhadap dalil tersebut. Ya. Kemudian li'umumil adillati fi wujubil amali bi khabaril wahidi. Apa dasarnya? Karena dalil-dalil yang bersifat umum tentang wajibnya mengamalkan khabar wahid. Nah, termasuk ke akidah. Dalam bahasan akidah juga, hadis ahad dijadikan hujjah. Dalam akidah, hadis ahad juga dijadikan hujjah, baik yang diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang, 3, 4, 5, bisa dijadikan hujjah. Yang penting sahih. Dasarnya apa? Meminta lika hadithu Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau menuturkan, bainaman nasu bi Quba. Ketika orang-orang sedang berada di Quba. Kita semua ketahui Quba, kalau sekarang ini jaraknya tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Jalannya sudah bagus dan jalannya tidak terlalu jauh. Ketika orang-orang, maksudnya ketika para sahabat, an-nas maksudnya adalah para sahabat, berada di Quba fi sholati subhi, pada sholat subuh. Ja'ahum atin. Kemudian datanglah seseorang. Ada yang datang, faqala. Lalu orang ini menuturkan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam ini tadi telah diturunkan ayat Al-Quran. Waqad umira ayyastaqbil Ka'bata fastaqbiluha. Ya, beliau telah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, lalu kemudian beliau menginstruksikan kepada para sahabat untuk menghadap ke Ka'bah. Maka menghadaplah kalian ke arah Ka'bah. Bayangkan, ini sedang sholat. Sedang sholat di Kuba. Sholatnya sholat subuh.
Khabarnya yang meriwayatkan berapa orang? Satu orang. Ja'ahum atin. Satu orang yang datang. Maka karena riwayat satu orang ini diterima, berita satu orang ini diterima, maka apa? Maka wakanat wujuhuhum ila Syam. Bentuk mengamalkan kabar jelas ini sahih, datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka sedang sholat menghadap ke arah Syam, ke arah utara. Karena kalau pas posisi di Madinah, ke arah Syam berarti ke arah utara. Kalau ada perintah menghadap ke arah Ka'bah, ini langsung bertolak belakang, menghadap ke arah selatan. Jauh sekali, dari utara ke selatan. Maka apa? Fastadaru. Maka mereka berputar. Ilal Ka'bati, sehingga sholat menghadap ke arah Ka'bah. 180 derajat. Kalau dari utara ke timur, masih nggak terlalu jauh. Kalau utara ke selatan, putarannya lumayan jauh. Dan lumayan jauhnya karena apa? Karena ketika dari utara ke arah selatan berarti yang tadinya posisi imam di depan, kalau balik kan berarti imam jadi paling belakang. Sementara sholat nggak bisa begitu. Kan nggak mungkin sholatnya imam paling belakang. Imam paling belakang, terus makmum, apalagi makmum yang masbuk, paling depan. Maka mereka berputar. Nah, dari hadis ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini, kalau mau lihat takhrijnya, ini sudah pernah disampaikan sebelumnya, hadisnya sahih. Fahadha dalilun zahirun. Ini adalah dalil yang nyata. Alal amali bi khabaril wahidi. Untuk mengamalkan khabar al-wahid. Ini adalah dalil yang zahir, dalil yang nyata, mengamalkan khabar wahid, khabar satu orang. Jelas ini yang meriwayatkan cuma satu orang. Cuma satu orang, tidak ada orang lain. Tapi satu orang itu diterima dan langsung diamalkan. Ini bahasanya hukum. Fa inna sahabata radhiyallahu anhum tahawwalu an baitil maqdisi ilal ka'bati bi khabaril wahid. Para sahabat radhiyallahu anhum yang sholat di Kuba saat itu langsung mengubah arah kiblat mereka. Tadinya ke Baitul Maqdis, ke utara, lalu berubah ke Ka'bah, ke selatan. Ini perubahan yang jauh sekali. Bi khabaril wahidi, cuma hanya dengan berita satu orang. Cuma satu orang. Fasaddaku khabarahu. Mereka membenarkan beritanya wa amilu bihi. Dan mereka pun mengamalkannya. Jadi begitu dapat kabar, langsung iya kan. Dan mereka amalkan. Nah, wa minal adillati anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yab'atsu al-ahada ila nawahi wal qabail. Di antara dalil yang lain adalah Nabi SAW mengutus ahad, mengutus person-person cuma satu-satu. Kemana? Ke berbagai wilayah, ke berbagai kabilah, litablighil ahkami syar'iyyati, untuk menyampaikan hukum-hukum syariat. Yang dikirim berapa orang? Satu orang. Dikirim kemana? Pokoknya dikirim kemana aja. Mungkin bisa saja ada yang dikirim dua orang, bisa. Tapi asalnya satu-satu. Ke Yaman satu orang. Ke Madinah ketika beliau ke daerah-daerah di luar kota Madinah
yang dekat dengan kota Madinah maupun yang jauh, yang diutus cuma 1 orang. Nah, falaula annahu yajibul amalu bi khabarihim lam yakun li ba'sihim faidah. Seandainya riwayat 1 orang, satu-satu tadi, 1 orang ke Madinah, 1 orang ke Taif, 1 orang ke ini ke itu. Kalau seandainya riwayat 1 orang, berita yang disampaikan 1 orang ini tidak wajib diamalkan, maka apa gunanya mengutus? Tentu tidak ada faidah, tidak ada manfaat. Karena apa? Karena tidak harus diterima, tidak harus diyakini, tidak harus diamalkan. Kalau begitu, untuk apa ngirim? Untuk apa mengutus? Kalau memang tidak harus diterima beritanya. Dan kita semua ketahui dengan dakwah yang dilakukan oleh beberapa sahabat perorangan tadi. 1 orang ke sini, 1 orang ke situ. Kemudian akhirnya Islam berkembang di berbagai wilayah yang di situ ada dai-dainya yang diutus para sahabat. Keislaman mereka-mereka yang masuk Islam dengan dakwah 1 orang tadi juga diterima. Tidak ditolak. Keislaman mereka diterima sebagai keislaman yang sah. Mereka akan mengucapkan 2 kalimat syahadat lewat sahabat yang diutus dan sahabatnya 1 orang. Ini biar gampang begini. Contohnya adalah ketika diutus ke Yaman. Yang diutus ke Yaman 1 orang, terus mereka masuk Islam, lalu apa yang terjadi? Ya sudah, akhirnya mereka diterima keislamannya. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW juga mengutus orang. Kemana? Ke Madinah. Nah, ketika diutus, misalnya mengutus Mus'ab bin Umair, kemudian penduduk Madinah masuk Islam, diterima keislaman. Mereka diajari akidah, diajari ini itu, diterima. Termasuk yang mereka atau sahabat Mus'ab sampaikan dan mereka yakini dari beberapa khabar dari Nabi SAW. Nah, kemudian wa minal adillati, di antara dalil anna sahabata radhiyallahu anhum qad ajma'u ala qabulil khabaril wahidi wal amali bihi. Di antara dalil bahwa para sahabat radhiyallahu anhum telah sepakat ijma' untuk menerima khabar wahid dan sekaligus mengamalkannya fi waqa'i'ah, pada banyak kejadian. La yumkinu hasruha, tidak mungkin kita hitung berapa kejadian itu karena saking banyaknya. Banyak sekali. Bukankah banyak bahasan-bahasan hukum? Itu beritanya dari 1 orang. Seorang yang mendengar dari Nabi SAW, lalu diterima oleh yang lain. Ya sudah 1 orang. Tidak menunggu lengkap dulu sejumlah tertentu baru diterima. Tidak. 1 orangnya. Faqad raja'u ilal ghusli minal wat'i min ghairi inzalin ila qauli Aisyah radhiyallahu anha. Mereka rujuk pada ghusl, mandi. Mandi apa? Mandi janabah. Mandi janabah atau mandi junub yang disebabkan karena apa? Al-wat' atau jima'. Meskipun tanpa inzal, tanpa mengeluarkan air mani. Dan itu merujuk pada qaul Aisyah. Wa fi tawritsil jaddah ila qauli Al-Mughirah ibni Al-Mughirah
Al-Mughirah bin Syu'bah wa Muhammad bin Maslamah wa ghairi dzalika katsir. Dan juga tentang warisannya nenek. Ya. Jadi ini pada perkataannya Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah. Dan masih banyak lagi yang lain. Artinya paling gampang begini kalau lihat di bahasan fikih. Ada bahasan sahabat bertanya atau sahabat mendapat informasi dari sahabat yang lain yang cuma satu orang. Satu orang ini mendengar dari Nabi SAW. Diterima nggak? Diterima. Diamalkan? Diamalkan. Padahal cuma satu orang. Itu untuk menunjukkan bahwa itu riwayat yang diterima. Yaqulun Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah nyatakan, waqad tadhaharat dalailun nusus syar'iyyati wal hujajil aqliyati ala wujubil amali bi khabaril wahidi. Begitu banyak dalil nas syariat atau hujjah akliyah, argumen-argumen akliyah, dan jumlahnya melimpah, sangat banyak. Tentang apa? Wajibnya mengamalkan khabar wahid. Wajibnya mengamalkan khabar wahid. Waqad qarrara al-ulama'u fi kutubil fiqhi wal usuli dzalika bidalailihi. Para ulama menetapkan hal tersebut pada buku-buku fikih dan buku usul fikih dengan dalil-dalilnya. Wa ablaghuhu ablagha idahid. Dan mereka menjelaskan dengan sejelas-jelasnya sampai pada penjelasan yang sudah mencapai puncak penjelasan yang tidak ada lagi ada alasan orang mengatakan tidak jelas. Karena sudah sangat jelas. Wa sannafa jama'atum min ahlil hadisi wa ghairihim musannafatin mustaktsaratin fi khabaril wahidi wa wujubil amali bihi. Ada sekian banyak jamaat, maksudnya jumlah yang banyak dari para ahli hadis. Dan selain ahli hadis, bisa saja ahli tafsir, bisa ahli fikih, ahli usul fikih, bisa ahli macam-macam. Tapi para ulama yang jelas menyusun musannafat yang jumlahnya banyak, menyusun buku-buku karya-karya yang jumlahnya banyak yang menjelaskan tentang khabar wahid dan wajibnya mengamalkan khabar wahid. Imam Nawawi jumlahnya banyak. Wallahu a'lam. Nah, ini untuk menegaskan bahwa ini wajib diamalkan. Wa qala aidan, dan Imam Nawawi juga menegaskan falladzi alaihi jamaahirul muslimina minas sahabati wat tabi'ina faman ba'dahum minal muhadditsina wal fuqaha'i wa ashabil usuli. Yang dijalani, yang dianut, yang diikuti oleh jumhur kaum muslimin. Jumhur ulama kaum muslimin. Dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama berikutnya. Baik dari kalangan muhaddisin maupun fuqaha. Wa ashabil usul. Demikian pula para ulama usul fikih. Anna khabarul wahidi as-siqati hujjatun. Bahwa khabarnya satu orang yang siqah itu adalah hujjah. Min hujjaji syar'i, termasuk salah satu hujjah syariah. Yalzamul amala biha, yang mengharuskan untuk diamalkan. Wa yufidu dhanna, dan memberikan atau bermanfaat secara dhanni. Nanti ini kan ada penjelasan tersendiri untuk ini.
wala yufidul ilma. Ya, wala yufidul ilma. Dan tidak memberikan faidah berupa ilmu. Tentu nanti ini penjelasannya harus dihubungkan dengan poin berikutnya yang nanti akan ada penjelasan tersendiri. Karena nanti tidak boleh dipahaminya ilmu, maksudnya tidak memberikan pengetahuan, itu nggak nyambung dengan sebelumnya. Itu maknanya bukan itu. Karena tadi sudah disampaikan bahwa khabar wahid itu, ya selain diyakini, juga diamalkan. Nah, terus kalau ilmu apa, dhon itu apa, nanti ada bahasan tersendiri. Wa anna wujubal ilmi bihi arafnahu bisyar'i la bil aqli. Dan wajibnya ilmu tentang hal tersebut kita ketahui dengan syariat, bukan dengan akal. Nah, ini yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan khabar ahad. Nanti pada bahasan berikutnya ada bahasan tentang berkaitan dengan bahasan akidah dan ahkam. Karena ada yang membedakan khabar ahad untuk akidah dengan khabar ahad untuk ahkam. Nah, kemudian nanti yang dimaksud dengan wala yujibul ilma itu maksudnya apa? Nah, itu nanti ada bahasannya setelah itu. Tapi yang jelas sampai dengan di halaman 173 ini kita bisa simpulkan dimulai dari definisi ahad menurut bahasa dan istilah. Setelah itu kalimat dari Imam Al-Juwaini yujibul amalah. Nah, yujibul amalah itu maksudnya apa? Artinya dia wajib diimani atau diyakini kalau berupa khobar dan diamalkan kalau dia berupa tolab, perintah atau larangan. Kemudian disebutkan dalilnya untuk hal tersebut. Dalil mulai dari hadis Nabi SAW, kemudian juga apa yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan para muhaddisin, fuqaha, para ulama usul fikih tentang khabar ahad itu atau khabar wahid yang thiqah itu jadi hujjah sehingga diamalkan. Nah, demikian ulasan kita pada kesempatan di pagi ini, ya tepat ya pada waktu yang sudah disediakan. Mudah-mudahan ulasan ini ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.